Kalau Om boleh kasih saran kamu gak usah khawatir. Ya, gak usah mikirin mama kamu dulu. Everything's gonna be okay. Gimana saya nggak khawatir, Om? Kalau saya nggak tahu sekarang mama saya di mana. Apa surat ini ada kaitannya masalah mama dengan Om Raymond? Saya pengen tahu, Om. Karena gara-gara masalah ini, mama sampai pergi. Aku udah bertekad gak akan libatin Rizky dalam masalah Bu Lydia. Karena semua ini bisa pengaruhi persahabatan Putri dan Rizky. Justru Mayros lah yang paling berhak memberitahukan semua ini ke Rizky ataupun Putri nantinya. Bener kata Pak Bos kemarin, sebaiknya anak-anak nggak perlu dilibatkan dalam masalah orang tua. Apa jadinya kalau ini bocah tahu kalau ibunya itu terlibat kejahatan? Pasti terpukul banget. Beberapa hari ini aku gak sempet nanya perkembangan kasus Lydia karena fokus sama masalah Putri dan Pangeran. Itu kenapa aku mutusin datang langsung ke kantor Pak Raymond. Mudah-mudahan aja kedatangan aku gak ganggu kerjaan Pak Raymond. Jadi kangen gue nongkrong sama Citra di sini. Lu datang-datang ngagetin aja lu. Guys, udah lihat belum video Dead Flowers yang gue upload ke YouTube? Itu viewersnya pecah. Tapi ada kabar buruk. Om Bram ngebatalin jadi produser kalian. Seriusan lu, Din? Seriusan. Kok dibatalin sih? Bukannya Om Bram tuh suka ya sama penampilan kita kemarin? Itu dia, makanya gue juga bingung. Pas ditelepon sih dia cuma bilang batalin gitu aja. Kelihatannya kayak panik gitu. Ya, gue juga nggak tahu deh karena apa. Tapi tenang aja. Jalan kesuksesan Dead Flowers itu nggak ada cuma satu. Karena ternyata... Ternyata apa? Ternyata apa ya? Ternyata Naomi mau gantiin Om Bram jadi produser kalian. What? Naomi? No-chan? Ya. Bakal jadi produser Dead Flowers? Asik. Sumpah ya. Naomi itu ya. Ran, lo denger gak sih, Ran? Gue kepikiran sama sikapnya Putri. Apa ya yang sebenarnya Putri mau omongin sama gue? Kayaknya serius banget. Woi, Ran. Lo denger gak sih? Naomi yang cantik itu bakal jadi produser Dead Flowers. Wah, gila sih, gue gak bisa bayangin. Emang ya, si Naomi tuh emang dari dulu tuh gak pernah yang namanya berubah cantiknya. Dari SMA. Tapi gue juga yakin, kayaknya si Naomi ngelakuin ini semua tuh buat ngambil hatinya si Rizky. Bisa jadi sih. Tapi si Naomi juga cerita sama gue nih, kalau dia itu punya basic bisnis gitu waktu di Aussie. Makanya dia pengen banget ngeproduserin Dead Flowers. Dan gue yakin kalau Dead Flowers gak bakal jatuh ke tangan yang salah. Jadi kalian bakal booming banget deh. Apalagi nih ya, ada kabar baik lagi nih. Kalau misalkan Naomi itu gak cuman pengen ngerilisin single doang, tapi sekalian full album. Ran, lu denger kan? Seriusan, Din? Tapi kenapa si Naomi sampai mau produserin Dead Flowers? Gue ngerasa ada yang aneh. Apalagi semalam Naomi sempet sok ngechat gue. Apa bener semua ini Naomi lakuin buat Rizky?
Kok nggak diangkat sih si Rizky teleponnya? Padahal gue baru aja mau ngabarin dia. Malah nggak diangkat. Apa jangan-jangan lagi di kelas kali ya? Lagi belajar sama Putri sama Citra? Bisa jadi kali ya? Gue yakin banget pasti Naomi mau masuk ke gengnya Putri sama Dead Flowers biar deket-deket sama pangeran deh. Nom, gue tahu banget permainan lo. Tujuan lo buat produserin Dead Flowers buat apa? Oh my god, lo mau apa sih? Gue mau ngasih peringatan sama lo. Lo jangan ikut campur semua urusan gue. Kalau lo nggak mau dapat masalah di hidup lo, oke? I'm sorry, lo pikir gue takut sama ancaman lo? Aduh, apaan sih? Bukan dari dulu emang lo takut ya Mel sama gue? Mel, lo tuh cuma copycat gue doang. Dan sampai sekarang, lo gak akan pernah lebih dari gue. Ngerti? Mel? Naomi? Kalian ngapain di sini? Tasha, Naomi, gue susul Mel dulu ya, bentar. Bye. Bye. Oh my god, Mam. Lo ngapain Mel sampai ngabur gitu? Gue cuma mau ngasih peringatan sama Mel. Biar dia stop mikir gue yang enggak-enggak. Abisnya dia masih mikir gue fake tau, Syah. Oh, Naomi, don't worry. Justru dia yang fake, tau gak sih? Kelihatan banget. I'm so sure dia ngedeketin Putri sama nyokapnya itu pasti karena dia tuh punya motivasi lain. Udah lo tenang aja. Makanya juga semua orang gak percaya kan kalau dia beneran berubah. Lo percaya kan sama gue, Syah? Of course. Kita kan best friends, Nom. Thanks ya. Lo lihat aja, Mel. Gue nggak akan biarin lo menang dari gue. Jadi Om Raymond nggak mau ngasih tahu. Sebenarnya Mama ada masalah apa sama Om Raymond? Permisi Pak Raymond. Ada yang mau bertemu dengan Bapak? Kamu nggak lihat saya lagi sibuk? Nanti aja. Baik Pak. Maaf Pak Raymond. Saya yang mau ketemu Pak. My love? Hey, come here. Duduk. Makasih. Hah? Ada yang lihat Bu Lydia di bandara? Pak Bos, saya permisi dulu ya. Tumben kesini? Kenapa nggak telepon aku dulu? Ada apa? Ada yang mau penting bicarain? Maaf Pak, saya jadi ngeganggu Pak Raymond sama Rizky ya. Enggak Tante, sama sekali enggak. Saya cuma ada urusan sebentar sama Om Raymond. Mau bicara sama aku? Yang private? Di ruangan saya lain, ya? Riz, sebentar ya. Om tinggal dulu, kamu jangan kemana-mana. Baik Om. Permisi ya Rizky. Iya Tante. Kangen tahu.
Maaf Pak kalau saya kesini nggak kasih kabar dulu. Saya tuh sebenarnya kesini mau tanya gimana perkembangan masalah Lydia Pak. Tapi tadi ada Rizky, saya nggak tahu dia ada di sini. Ya, saya juga bingung. Tiba-tiba Rizky datang ke sini, kaget saya. Ada apa ya? Mau bicara ya soal Lydia. Soal Lydia? Sepertinya Rizky sudah mulai curiga deh, Bu. Masalah kasusnya Bu Lydia. Makanya dia kesini langsung nanyain ke saya, to the point lagi. Tapi kenapa Rizky harus tanya masalah ini ke Pak Raymond? Jadi itu tadi malam saya ke rumahnya Lydia, saya kejar Lydia sampai dapat, nggak ketemu, ternyata ketemu Rizky di situ. Dan kata supirnya Lydia itu kabur bawa koper dan baju seadanya. Dan Lydia meninggalkan surat ini, Pak. Ini saya dikasih Rizky tadi. Saya lihat ya Pak. Ya, silakan. Jadi Lydia kabur? Iya, Bu Nawang. Dan kalau menurut saya, lebih baik Bu Nawang ceritain ini langsung ke Rizky. Bu Nawang yang lebih berhak, bukan saya. Lagi pula Rizky kan sudah dewasa, dia akan ngerti. Daripada nanti dia cari tahu sendiri. Sebenarnya saya nggak mau melibatkan Rizky ke masalah ini, Pak. Karena buat saya, ini kan masalah orang tua.